Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya IKNS di channel IKNS Saham. Dan di video kali ini kita akan coba membahas 5 saham yang membagikan dividen itu sangat tinggi. Apa saja saham-sahamnya? Oke, sebelum kita lanjut, kita bantu channel ini. Semoga channel ini terus sukses, terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan share video-video di channel ini untuk membantu teman-teman kita belajar dan mengetahui bagaimana dasar-dasar dari belajar saham itu sendiri. Oke, gak perlu diperpanjang lagi. Yang pertama itu ada saham Demas. Demas itu adalah saham di bagian properti dan real estate dengan popularitas atau komposisi masyarakat 17,72%. Bagaimana kondisi keuangannya? Kondisi keuangannya dia mempunyai liability 684 miliar, sedangkan equity-nya 5,81 triliun. Dibandingkan hutang terhadap modal ini cukup kecil ya. Cash flow-nya itu ada 178 miliar, operating profit itu ada 625 miliar, dan net profit 634 miliar. Bagaimana kondisi valuasinya? Valuasi saham ini pernya masih di angka 10, PBV-nya 1,57 kali, sedangkan PCFR 38,19 kali. Nah, terus berapa persen per tahunnya membagikan dividen? Berdasarkan data yang disajikan oleh RTI Business, saham ini membagikan dividen itu 13,23% per tahun. 13,23% per tahun. Dari mana angka 13% ini dihitung? Angka 13% ini dihitung berdasarkan harga saham pada saat penetapan pembagian dividen. Misal harga sahamnya sekarang di 189, atau anggap aja kita anggap di 200. 210% daripada 200 itu 20 rupiah. Kalau 13% berarti anggap saja 23 rupiah. Berarti jika harga saham Demas ini di 200, berarti dividennya 23 rupiah. Terus dari mana dia mendapatkan dana untuk membagikan dividen sebesar itu? Diambil dari dividend payout ratio atau diambil dari net profit. Terus gimana caranya? 138% dia bagikan, sedangkan profit hanya 100%. Jadi dari sini dia akan tergerus equity-nya. Disinilah yang dimaksud dengan perusahaan yang membagikan dividen lebih daripada 100% dividend payout ratio itu akan menggerus modalnya. Dari mana? Coba kita lihat lagi. Di tahun 2020 dia di 89%. 89% diambil dari net profitnya. Di tahun kemarin dia mengambil 138%. Artinya 38% diambil dari yang tahun lalu. Yang tahun ini diambil dari net profitnya. Apakah ini akan mempengaruhi suatu perusahaan jika besar kali dividen payout ratio-nya atau DPR? Itu akan sangat mempengaruhi. Dari mana mempengaruhinya? Coba kita lihat. Saya akan menjelaskan pengaruhnya langsung. Saham Demas ini 5 tahun terakhir dia hanya 100 ke 300. Dia hanya berkisar di harga segitu-situ aja. Untuk sahamnya terus naik untuk investasi jangka panjang itu agak susah. Karena kenapa? Karena equity-nya atau modalnya tidak terus bertambah. Modalnya habis dibagikan, bahkan diambil modal yang lain untuk dibagikan dividen. Ini salah satu kekurangannya. Jadi dari mana kita bisa mendapatkan keuntungan kalau misalkan sahamnya
di situ-situ aja. Ya, salah satunya kalau memang sahamnya dividennya tinggi itu hanya dari pengharapannya hanya dari dividen. Kalau untuk naik sahamnya untuk harga bagger, team bagger atau segala macam itu agak susah karena saham yang membagikan dividen besar itu rata-rata harganya stabil, tidak naik dan tidak turun ya. Dekat-dekat segitu aja. Oke, kita lanjut. Itu ada yang kedua, ada POW. Bagaimana kondisi saham POW 5 tahun terakhir? Berdasarkan teknikal, POW-nya sedang memang mengalami masa biris dalam 5 tahun terakhir. Oke, ini wajar. Bagaimana komposisi sahamnya? POW itu dipegang oleh masyarakat 14,27%. Pengendalinya Udinda Wahana Tama dan Brasali Industri Pratama sebesar 56% sekian. Bagaimana kondisi keuangannya? Saham POW ini cash flow 102 miliar US dollar. 102 juta US dollar. Sedangkan PER-nya itu masih di 7,97 kali dan PBV-nya masih di angka 1, harga wajar. Ya. Namun dari segi teknikal saham ini lagi masa biris. Berapa DER-nya? DER-nya itu 96% atau modal 1 kali sebanding dengan utangnya. Hampir 100%, sedikit lagi. Equity-nya 695 juta US dollar, sedangkan liability-nya 669 juta US dollar. Berapa persen saham ini membagikan dividen per tahun? Saham ini membagikan dividen per tahun itu 8,55%. Berdasarkan DPR-nya 68,49. Nah, kalau DPR di bawah 100% ini sudah lumayan bagus kembali. Kenapa? Karena 30% keuntungannya itu ditambah menjadi modal perusahaan lagi, sehingga perusahaan bisa melanjutkan atau memperluas usahanya, memperbagus, memperlancar penjualannya itu berkat dengan 30% yang tidak dibagikan tadi. Jika DPR di atas 100% itu menjadi hati-hati untuk perusahaan karena perusahaan untuk berkembang agak susah ya. Dari segi cash ratio cukup bagus, dari segi cash flow cukup bagus ya, dari segi PCFR 5 kali, dari segi PER 7 kali. Saham ini untuk valuasinya masih bagus, dividennya mantap ya. ROE-nya 12,67%. OPM-nya 20,95%. Bagus untuk valuasi saham ini, hanya saja teknikalnya lagi biris. Oke, kita lanjut. Itu ada saham MPMX. MPMX bagaimana kondisinya? MPMX kalau kita lihat memang tidak di situ-situ aja. MPMX ini pernah ke 300 dan pernah ke 1450. Sekarang di 1000. Profilnya bagaimana? Profilnya itu masyarakat 35%. Berdasarkan equity 6,20 triliun, liability 3,49 triliun. Berdasarkan DER-nya masih bagus di angka 56%. Kita lihat bagaimana valuasinya. Valuasi itu masih 0,70 kali, PCFR 6 kali, sedangkan PER 10 kali. Nah, berapa dividen per tahunnya? Dividen per tahunnya itu 11,86%. 11,86%. Berdasarkan DPR, saham ini juga termasuk kurang bagus untuk investasi jangka panjang. Kenapa? Dari segi DPR itu 119%. Artinya dia mengambil seluruh keuntungan atau net profit untuk dibagikan kepada pemegang saham. Sehingga perusahaan tidak bisa memutar kembali untung yang didapat. Bahkan modal yang tahun sebelumnya diambil untuk dibagikan kepada pemegang saham. Saham-saham begini sering terjadi dividend trap. Sahamnya susah berkembang lagi. Nama yang kedua, yang ketiga itu
untuk berinvestasi ya lebih kepada mencari dividen, bukan dari segi sahamnya terus bertumbuh ya, atau perusahaannya terus bertumbuh. Oke, kita lanjut. Ini adalah saham yang ketiga. Yang keempat itu ada saham MBAP. MBAP dari 5 tahun terakhir kita bisa lihat dia dari 1.300 pernah ke 4.000 ya. Ini sama seperti MPMX, memang ada kenaikan juga. Tidak di situ-situ aja. Bagaimana komposisinya masyarakat 10%? Ini masih bagus, masyarakat 10%. Bagaimana valuasinya? Itu pernya 5 kali, cukup bagus. PBV-nya 2,21 kali. Harganya sudah 2 kali dari harga wajar. Sedangkan PCFR 3,53 kali. Nah, yang sangat bagus di sini, walaupun saham MBAP ini membagikan dividen 12% per tahun, dia masih dalam porsi 62%, bukan 100%. Ini hampir sama dengan saham PO tadi. 62% kita anggap 40% lagi, berarti dia 40% modalnya dikembalikan ke perusahaan untuk diputar kembali atau untuk dikelola, untuk dikembangkan lagi usahanya. Ini cukup bagus. Walaupun dia saat dividennya tinggi, tapi perusahaan masih memikirkan perkembangan perusahaan, bagaimana cara mengembangkannya. Secara DER itu masih di 51,98%. Memang kalau untuk saham MBAP, PO itu masih bagus untuk diinvestasikan, walaupun dia itu DPR-nya walaupun masih dividennya tinggi, namun DPR-nya itu tidak di atas 100%. Oke, itu kita lanjut. Yang terakhir itu ada saham Hexa. Hexa ini sahamnya dari 2.000 ke 5.000. Bagus, ada peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Bagaimana komposisinya? Masyarakatnya 21,29%, masih oke. Kita lihat bagaimana valuasinya. Valuasi saham maksudnya Hexa, valuasinya itu 5,66 itu pernya 5,66 kali, sedangkan PV di 2,0 kali, 0,6 kali maksudnya. PCFR 4,47 kali. Berdasarkan dividen dia membagikan 23,99%. Ini cukup besar ya. Di tahun 2021 dia membagikan 23 atau 24% berdasarkan harga, misalnya 5.000. Harga 5.000 itu 20% aja, 10% 500. Berarti dia membagikan 1.000. Tambah 5% lagi. 1.200 rupiah dia bagikan saham. Coba kita tengok, betul nggak? Ya, 0,083 US dollar. Ini cukup besar ya. Lebih daripada 1.200, ya sekitar 1.200 rupiah nih per sahamnya. Cuma dalam bentuk US dollar. Lumayan besar ya, di tahun 2021 dia membagikannya. Namun kekurangannya tadi di sini, dia memang besar membagikan dividennya, namun DPR-nya itu cukup tinggi. Dividend payout ratio itu diambil 159 berdasarkan net profit. Jadi kalau ada duitnya itu net profit hanya 100, berarti dia ambil keuntungan dari tahun lalu nggak cukup 100%, ditambah lagi dengan uang dari mana, entah dari equity itu diambil untuk dialokasikan kepada dividen payout ratio, sehingga dividen payout ratio 160%, lebih kurang ya, diambil untuk dibagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Saham ini untuk dicari dividen bagus, namun untuk mencari daripada gainnya atau pertumbuhan untuk terus-menerus tumbuh, ini agak susah untuk perkembangan karena terlalu banyak mengambil keuntungan untuk dibagikan dividen, lebih daripada 150%. Berdasarkan DER-nya itu masih di angka 91%, ROE-nya 36%. Jadi beginilah 5 saham yang memang top dalam membagikan dividen. Kita udah yang pertama itu Hexa,
ada BP, ada MPMX, ada Demas, dan PO. Ya, dari kelima saham itu tersebut yang masih bagus DPR-nya hanya MBAP dan PO. Sedangkan ketiganya itu DPR-nya cukup tinggi sehingga kurang bagus untuk suatu perusahaan. Oke, begitulah pembahasan dividen kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan saham mana yang akan bagus diinvestasikan untuk mendapatkan dividen yang tertinggi di tahun ini. Jangan lupa juga di like video ini, di subscribe, dan di share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman ikut merasakan dividen di tahun ini. Sampai jumpa di video mendatang. Jangan lupa untuk subscribe. Bye-bye.